Xiao Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fang Qingxuan, dia dengan cepat menyusulnya. Tanah istana bulan memancarkan kidingin samar yang tampak seperti kabut, membuat sekelilingnya tampak seperti sepotong surga. Namun, itu dingin. Bahkan dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit kedinginan. Ini menunjukkan betapa dinginnya tempat ini. Untungnya, tanaman memenuhi tempat itu, memberinya warna. Banyak gadis bergerak, sesekali mengeluarkan suara tawa merdu, yang membuat istana bulan tampak kurang dingin. Memang, seperti yang dikatakan Fang Qingxuan, tidak ada satupun laki-laki di sini. Penampilan Xiao Chen menarik banyak perhatian. Sepanjang jalan, banyak wanita muda menunjuk dan berbisik satu sama lain. Indra Xiao Chen sangat tajam, dan dia bisa dengan jelas mendengar semua komentar diam-diam. Banyak komentar meninggalkannya di antara tawa dan air mata, jadi dia berhenti memperhatikan. Segera, Fang Qingxuan, yang memimpin jalan, berhenti. Xiao Chen berhenti juga dan melihat ke depan, di mana dia melihat istana putih giok yang indah dan indah. Ada banyak penjaga di gerbang dan 1000 langkah putih giok menuju pintu masuk. Seseorang ditempatkan setiap 10 langkah dalam 2 baris panjang. Mereka semua adalah gadis-gadis cantik yang membawa pedang di punggung mereka. Kakak senior Fang, kamu akhirnya tiba. Seorang wanita di tangga berjalan turun dengan cepat tetapi masih dengan cara yang elegan. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kamu Raja Naga Azure, Xiao Chen? Sebelum Xiao Chen bisa menjawab, Fang Qingxuan, yang berada di samping, menjawab sambil tersenyum, Junior Sister Lan, tidak perlu memverifikasinya, dia satu-satunya. Bawa dia ke atas. Hehe, aku hanya bertanya dengan santai. Ikutlah denganku, kalau begitu. Pada titik ini, Fang Qingxuan berhenti memimpin, membiarkan Xiao Chen masuk sendirian. Setelah menaiki 1000 langkah, Xiao Chen melihat ke atas dan melihat kata-kata, Istana Bulan Meditasi, di atas pintu. Dia berhenti di depan pintu istana saat melihat 3 kata itu. Kata-kata ini terasa familiar, sangat familiar. Wanita yang memimpin jalan membukakan pintu dan mengundang Xiao Chen untuk masuk. Masuk, kalau begitu. Xiao Chen menarik pandangannya dan berjalan dengan langkah besar. Kemudian, pintu tertutup di belakangnya. Namun, dia tidak melihat satu orang sama sekali. Tepat ketika dia merasa curiga, dia mendengar suara yang dikenalnya. Tuan Muda Xiao, kita bertemu lagi. Yue Bingyun muncul dari pintu dalam, mendukung seorang wanita tua-tua dengan rambut putih. Kekuatan wanita tua ini tidak terduga. Tubuhnya yang lemah menyembunyikan kekuatan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang terlihat, menimbulkan ketakutan pada Xiao Chen. Namun, ada rasa pembusukan yang datang dari tubuh wanita tua ini, kelesuan berat yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya pada 3 iblis hebat di Despair City. Ini adalah tanda seseorang yang tidak memiliki banyak sisa umur dan berada di ambang kematian. Kecuali seseorang memiliki obat ajaib, akan sangat sulit untuk melanjutkan hidup. Selanjutnya, wanita tua di depan Xiao Chen ini terlihat lebih tua dari 3 iblis hebat. Tanda waktu dan usia yang tersisa pada dirinya jauh lebih dalam. Kemungkinan obat surgawi biasa untuk memperpanjang umur tidak akan berguna pada wanita tua ini. Yue Bingyun berkata dengan suara lembut, Tuan, dia adalah keturunan Kaisar Azure, Raja Naga Azure Xiao Chen. Wanita tua itu berjalan dengan gaya berjalan yang tidak stabil. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia mengungkapkan senyum lembut, matanya dipenuhi dengan kenangan. Kemudian, dia berkata dengan suara serak, Bingyun, kamu bisa mundur dulu. Saya ingin berbicara dengannya sendirian. Petik 2. Yue Bingyun tersenyum tipis pada Xiao Chen sebelum mundur. Sekarang, hanya Xiao Chen dan wanita tua di depannya yang tersisa di Istana Putih Giok yang luas dan kosong. Anak muda, maukah kamu menemani wanita tua ini dan mengobrol denganku? Xiao Chen tidak berani berlama-lama, dengan cepat mengangguk setuju. Kemudian, dia berjalan untuk membantu wanita tua itu ke meja batu di sudut. Suara wanita tua itu agak bergetar saat dia bertanya tentang klan Xiao di alam bawah. Xiao Chen tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih berbicara tentang mereka secara rinci. Saat wanita tua itu mendengarkan, air mata mengalir dari matanya. Dia berkata dengan senyum pahit, kenangan yang sangat jauh. Saat itu, nenek moyang klan Ying dan saya mengantar klan Xiao Anda bersama-sama. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun telah berlalu. Sebelumnya, mereka sangat dihormati. Tanpa diduga, setelah dia pergi, garis keturunan klan Xiao sekarang dalam kesulitan yang sangat parah. Xiao Chen terkejut di dalam hatinya.
Apakah dia, yang wanita tua ini bicarakan tentang Kaisar Azure? Mungkinkah dia telah bertemu Kaisar Azure? Atau mungkin mereka berdua memiliki semacam hubungan? Itu tidak mungkin. Hanya ada satu orang yang datang dari waktu yang sama dengan Kaisar Azure, penguasa Guntur. Setelah Kaisar Azure meninggal, penguasa Guntur terus hidup selama 10.000 tahun, menunjukkan kekuatannya di mana-mana. Thunder Sovereign sudah menjadi keajaiban, legenda hidup, dan mitos abadi. Hampir tidak mungkin ada orang kedua dari zaman Kaisar Azure yang masih hidup di dunia ini. Bahkan Kaisar Bela Diri yang berdaulat hanya bisa hidup selama 5.000 tahun. Hanya perdana yang akan memiliki umur lebih dari 10.000 tahun. Namun, setelah 1.000 tahun, Primes akan mengalami kesengsaraan besar yang dikenal sebagai kesengsaraan 1.000 tahun. Dengan setiap kesengsaraan 1.000 tahun, kesengsaraan berikutnya yang datang setiap 1.000 tahun akan menjadi semakin mengerikan. Harus menyelesaikan kesengsaraan demi kesengsaraan, tidak ada yang bisa menanggungnya terus-menerus. Perdana reguler hanya akan mampu bertahan 9 kali. Thunder Sovereign adalah satu-satunya pengecualian. Tidak ada yang tahu bagaimana Thunder Sovereign mengaturnya, bertahan selama lebih dari 10.000 tahun. Tunggu, itu mungkin bukan tidak mungkin. Xiao Chen tiba-tiba memikirkan seni panjang umur Istana Lunar. Ingatannya tentang teknik kultivasi yang menakjubkan itu masih segar di benaknya. Wanita tua itu melanjutkan pertanyaannya, kali ini tentang pengalaman Xiao Chen. Dia menekan pertanyaannya dan menjawabnya secara rinci, berbicara tentang semua pertemuannya. Kamu agak mirip dengannya. Anda berdua memiliki dunia melawan Anda. Namun, ketika dia masih muda, hidupnya bahkan lebih pahit darimu. Pada saat itu, kekuatan ras dewa jauh melampaui apa yang ada sekarang. 3 tanah suci juga lebih mulia dari sekarang. Ras Vian memiliki dewa Vian saat itu, dan istana dewa mayat dan ras hantu lebih kuat daripada sekarang. Namun, dia membunuh mereka semua. Siapapun yang tidak yakin, dia membunuh mereka. Dia bahkan membunuh banyak prime, dan jumlah kaisar bela diri berdaulat yang jatuh di bawah pedangnya bahkan lebih besar, zaman kejayaan yang hebat yang secara pribadi dibantai olehnya. Petik 2. Xiao Chen telah mendengar tentang beberapa eksploitasi Kaisar Azure sebelumnya. Saat itu, Kaisar Azure telah membuat terlalu banyak musuh. Oleh karena itu, gerbang naga jatuh hampir dalam semalam setelah kematiannya yang misterius. Namun, kata-kata orang lain tidak semenakutkan deskripsi wanita tua ini. Itu seperti adegan berdarah yang muncul tepat di hadapannya. Pada titik ini, Xiao Chen tidak lagi meragukan identitas wanita tua ini. Kesedihan dan kesedihan dalam suaranya tidak bisa dipalsukan dengan mudah. Apakah Anda menyesal mengungkapkan identitas Anda sebagai keturunan Kaisar Azure di peringkat putra surga yang bangga? Jika Anda memiliki kesempatan lain, apakah Anda akan melakukannya secara berbeda? Wanita tua itu mengubah topik, mengajukan pertanyaan kepada Xiao Chen. Itu adalah momen penting bagi Xiao Chen di alam Kunlun. Sejak itu, dia menghadapi tekanan berat. Bahkan bisa dikatakan bahwa semua yang dialami Xiao Chen sekarang berasal dari pengakuannya akan identitasnya sebagai keturunan Kaisar Azure. Namun, Xiao Chen tidak menyesali apapun. Dia dengan tenang menjawab, saya tidak menyesali apapun. Wanita tua itu tidak bertanya mengapa. Dia berdiri, sedikit gemetar, dan menghela nafas. Kamu tidak menyesal, memang, sejak kamu membangunkan Azure Dragon Martial Spirit, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat menyesali ini. Melihat wanita tua itu pergi dan tidak berniat untuk melanjutkan obrolan, Xiao Chen dengan cepat berdiri. Dia masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab yang belum dia tanyakan. Namun, saat dia bangkit, dia bingung harus bertanya apa. Melihat wanita tua itu perlahan-lahan semakin menjauh, akan menghilang di sudut belakang istana, dia dengan cepat bertanya, "Senior, maukah Anda memberitahu saya bagaimana Kaisar Azure meninggal?" Wanita tua itu tidak berbalik. Dia hanya menghela nafas panjang dan berlarut-larut sebelum berkata, "Apakah menurutmu orang yang begitu kuat dan tirani akan memiliki akhir yang baik? Mengingat itu, yang terbaik adalah Anda tidak tahu." Petik 2. Senior, Xiao Chen merasa sangat cemas, jadi dia berlari ke depan dan memanggil lagi. "Tuan Muda Xiao, Tuan sudah lelah. Tolong biarkan dia istirahat." Yue Bingyun muncul dan menghentikan Xiao Chen dengan beberapa saran, menghalangi kemajuannya. Xiao Chen jarang bertemu dengan orang seperti itu. Pada akhirnya, pihak lain yang menanyainya sepanjang waktu. Ketika dia ingin mengajukan pertanyaan, pihak lain pergi. Dia merasa itu sangat disayangkan. Namun, dia tidak suka memaksa orang, jadi dia menggelengkan kepalanya dan membiarkannya begitu saja. "Aku bisa menjawab pertanyaan Tuan Muda Xiao." Mata Xiao Chen berbinar,
tapi dia menatap Yue Bingyun dengan sedikit tidak percaya. Yue Bingyun berkata dengan tenang, sebenarnya, kamu bisa menebak bagaimana Kaisar Azure sudah meninggal. Lihat saja berapa banyak tanah suci dan karakter utama yang mencoba membunuhmu, dan kamu bisa mengetahuinya. Xiao Chen bertanya setelah beberapa pemikiran, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Kaisar Azure dikepung dan dibunuh? Yue Bingyun mengangguk dan berkata, adapun mengapa tidak ada catatan sama sekali tentang bagaimana Kaisar Azure meninggal, ini karena berbagai tanah suci malu dengan tindakan mereka. Di setiap zaman, akan selalu ada Kaisar bela diri yang kuat yang dapat menyapu dunia. Orang ini akan mengumpulkan keberuntungan besar dari Dao Surgawi, menjadi tak tertandingi. 10.000 tahun yang lalu, itulah Kaisar Azure. Yang sebelum Kaisar Azure adalah pendiri dinasti Tianwu, Kaisar Tianwu. Saat itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kaisar Azure berselisih dengan keturunan Kaisar Tianwu dan memulai perang besar. Konflik besar ini tidak hanya mengejutkan semua orang, tetapi dia bahkan berhasil menghancurkan dinasti Tianwu, yang ditakuti oleh begitu banyak faksi di alam Kunlun. Namun, ini menutup tirai legendanya. Xiao Chen mengangguk, dia sudah tahu tentang ini. Selama pertempuran terakhir ini, Kaisar Azure muncul sebagai pemenang. Ketika dia berada di Istana Naga Azure, dia bahkan melihat api asal api surgawi, yang telah disegel Kaisar Azure menggunakan darah dewa emas dari Kaisar bela diri ras dewa. Setelah itu, bencana iblis yang mengerikan tiba untuk dinasti Tianwu, membuatnya menghilang seperti asap dan menyerahkannya ke sejarah dan legenda alam kubah langit. Adapun apa yang terjadi setelah itu, Xiao Chen tidak tahu. Semua catatan yang diketahui berakhir di sana. Setelah itu, mereka melompat ke kematian misterius Kaisar Azure dan penghancuran gerbang naga. Aku tahu semua ini, aku ingin tahu apa yang terjadi nanti. Yue Bingyun tidak terburu-buru untuk menjawab. Dia berkata, ikutlah denganku. Xiao Chen mengikutinya. Segera, mereka tiba di sebuah tangga, dan mereka menaikinya ke puncak istana bulan meditasi. Berdiri di sana, dia bisa melihat Bright Moon City digariskan oleh banyak lentera yang masih menyala. Itu tampak seperti tempat yang sangat ramai. Yue Bingyun melihat ke bawah dan berkata perlahan, keturunan Kaisar Tianwu tidak sekuat generasi pertama. Meski begitu, mereka bukan orang yang bisa disinggung, terutama ketika mereka memiliki api surgawi yang mengerikan. Meskipun Kaisar Azure membunuh Kaisar Tianwu terakhir dari dinasti Tianwu, dia terluka parah. Setelah itu, dia diserang oleh 18 Raja Iblis. Meski begitu, dia dengan berani mengalahkan mereka. Bahkan ketika Master Gereja-Gereja Kegelapan bergerak, dia masih berhasil bertahan dan kembali ke alam Kunlun. Namun, ketika dia kembali ke alam Kunlun, dia tidak menerima sambutan hangat. Sebaliknya, dia dikepung dan diserang. Dia tidak dibunuh oleh api surgawi atau Raja Iblis. Sebaliknya, dia mati di tangan orang-orang alam Kunlun, orang-orangnya sendiri. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia berpikir keras. Dia merasa bahwa kata-kata Yue Bingyun memiliki banyak area yang perlu dijelajahi. Mengapa Kaisar Azure dan keturunan Kaisar Tianwu terlibat konflik? Mengapa Demon Monarchs of the Deep Abyss Demon Rache muncul secara kebetulan? Ada terlalu banyak poin yang mencurigakan tentang ini. Namun, meminta Yue Bingyun tidak akan berguna. Yang dia lihat hanyalah catatan dari berbagai tanah suci. Yue Bingyun memandang Xiao Chen, merasa sikapnya aneh. Dia berkata, bukankah kamu lebih tenang? Xiao Chen tidak menjawab pertanyaannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu menyebutkan gereja kegelapan. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang mereka? Saya tidak begitu tahu banyak. Para tetua dan pendiri gereja kegelapan ini semuanya sangat misterius. Hal ini terutama berlaku untuk guru gereja. Posisinya tidak lebih rendah dari Raja Iblis, dan merekalah yang menciptakan Dewa Iblis. Mereka memiliki cabang di 3.000 alam yang lebih rendah. Itu memang tidak banyak informasi. Jadi, Xiao Chen tidak berlama-lama dengan masalah ini. Dia bertanya, bagaimana hubungan wanita tua itu dengan Kaisar Azure? Ketika Yue Bingyun mendengar pertanyaan itu, dia mengungkapkan beberapa kesusahan di wajahnya. Kemudian, dia berkata, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa dalam sejarah Istana Bulan, hanya ada satu putri suci yang jatuh cinta dengan orang luar. Orang itu adalah tuanku. Ini kurang lebih cocok dengan tebakan Xiao Chen. Kalau tidak akan ada alasan bagi wanita tua itu untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan biasa kepada Xiao Chen. Dia adalah putri suci paling berbakat dalam semua sejarah Istana Bulan. Pada usia muda 20, dia mengolah seni panjang umur ke lapisan ke-10, kemudian dia menambal 2 lapisan terakhir yang tidak lengkap, memberikan kontribusi yang signifikan bagi Istana Bulan.
Sayangnya, dia jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya tidak dia miliki. Sekarang, rambutnya sudah memutih, dan dia sudah sangat tua. Bahkan setelah mengasingkan diri di istana bulan meditasi ini selama lebih dari 10.000 tahun, dia tidak mendapatkan apa-apa. Yue Bingyun melanjutkan, saya agak penasaran. Apa yang tuanku tanyakan padamu? Untuk memikatmu ke Bright Moon City untuk bertemu denganmu sekali, dia mengabaikan keberatan kepala istana dan bersikeras untuk mengubah hadiah utama dari pertemuan pahlawan 4 laut ini menjadi tablet gunung gerbang naga. Xiao Chen merasa agak syarat dengan kesedihan karena suatu alasan. Setelah berpikir sejenak, dia dengan jujur menceritakan percakapannya dengan wanita tua itu. Ini mengejutkan Yue Bingyun ketika dia mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa wanita tua ini telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menarik Xiao Chen ke Bright Moon City sehingga dia bisa bertanya tentang masalah duniawi klannya. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan termenung, bahkan setelah 10.000 tahun di istana bulan meditasi, perasaannya masih belum pudar. Saya benar-benar ingin melihat sendiri betapa menawannya Kaisar Azure dari 10.000 tahun yang lalu itu. Seberapa menawan sebenarnya Kaisar Azure bagi putri suci istana bulan untuk jatuh cinta padanya. Orang macam apa yang dimiliki Kaisar Azure yang bisa mengakhiri usia secara pribadi? Sejujurnya, Xiao Chen juga bertanya-tanya. Omong-omong, meskipun guru mengeluarkan tablet gunung gerbang naga, itu hanya akan bermanfaat bagi orang lain. Yue Bingyun mengubah topik pembicaraan dan beralih ke tablet gunung gerbang naga. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu sepertinya tidak percaya padaku. Yue Bingyun tersenyum dan menatap Xiao Chen dengan serius, kamu belum membentuk segel surgawimu. Itu berarti Anda masih menjadi kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Jadi, jika Anda ingin menonjol dan tampil prima, membuat diri Anda lebih anggun dari yang lain, itu masih terlalu sulit. Poin pentingnya adalah kamu adalah orang luar. Jika Anda tidak menunjukkan keunggulan mutlak saat mengalahkan semua berbagai bakat luar biasa, beberapa hakim istana bulan mungkin tidak memberikan hadiah kepada Anda. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia berseru kaget, ada yang seperti itu. Bukankah istana bulan seharusnya netral? Betul sekali, istana bulan memang netral. Kami tidak akan terlibat dengan konflik antara Anda dan Sion Suci. Namun, istana bulan tidak memiliki banyak kesan yang baik dari Kaisar Azure. Jika Anda tidak dapat membuat adegan yang tidak dapat disangkal. Yue Bingyun melanjutkan tanpa tergesa-gesa setelah jeda, bahkan jika kamu adalah yang paling elegan dari semua talenta yang luar biasa, yang paling menonjol, kamu mungkin tidak dapat memperoleh hadiah utama. Xiao Chen tidak merasa marah dengan wahyu ini, hanya agak terkejut. Bagaimanapun, tablet gunung gerbang naga ada di tangan Istana Bulan, dan Istana Bulan tidak mengundangnya untuk bergabung dengan pertemuan pahlawan 4 laut, dia datang atas kemauannya sendiri. Namun, dia cukup terkejut melihat Yue Bingyun membagikan hal-hal yang seharusnya tidak dia miliki. Ini terutama terjadi untuk bagian terakhir itu. Sebagai murid Istana Bulan, secara logis, dia seharusnya tidak memberitahunya informasi ini. Xiao Chen tidak berpikir bahwa dia seperti Kaisar Azure, membuat putri suci ini tunduk dengan pesonanya. Dia tidak begitu naif. Yue Bingyun ini sebelum Xiao Chen masih tak terduga. Dia tidak tahu apa yang diinginkannya atau apa intinya. Saya pergi. Terima kasih telah memberitahu saya. Namun, saya harus mendapatkan tablet gunung gerbang naga dengan segala cara. Dalam 3 hari, Anda akan melihat pemandangan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membuat Istana Bulan menilai saya sebagai pemenang dan memberi saya tablet gunung gerbang naga. Kata-kata Xiao Chen terdengar tenang. Namun, ekspresi di wajahnya adalah salah satu tekad yang ekstrim. Tatapannya tampak setajam pisau, menembus langit. Yue Bingyun agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen tidak akan menunjukkan kemarahan atau frustrasi sama sekali setelah mendengar berita ini. Kondisi mentalnya tidak menunjukkan celah sama sekali. Setelah Xiao Chen melompat dari istana bulan meditasi dan pergi, Yue Bingyun bergumam, saya sangat menantikan untuk melihat apakah Anda percaya diri atau sombong 3 hari dari sekarang. Tanda pisah. 3 hari kemudian, Xiao Chen, Qi Wuxue, dan Long Fei bangun lebih awal dan berkumpul di halaman. Qi Wuxue hanya bermaksud untuk ikut serta dalam kemeriahan pertemuan pahlawan 4 lautan. Tentu saja, dia tidak memiliki gagasan untuk bersaing. Long Fei sangat ingin berbenturan dengan keturunan suci dari tanah suci abadi itu, untuk mengukur jarak antara dirinya dan orang-orang ini. Target Xiao Chen jelas, tablet gunung gerbang naga. Untuk itulah dia ada di sini. Tunggu, jangan pergi dulu. Biarkan saya berdoa kepada para dewa terlebih dahulu. Petik 2.
Qi Wuxue menahan Long Fei dan Xiao Chen. Kemudian, dia meletakkan kedua telapak tangannya dan berdoa ke arah timur. Hehe, saya harap saya, Qi Wuxue, akan bersenang-senang hari ini. Saya berdoa agar Long Fei tampil anggun dan mendapatkan perhatian dari berbagai wanita cantik. Saya juga berdoa agar kakak Xiao Chen dapat memberi pelajaran kepada Sion suci itu atas nama saya. Petik 2. Long Fei tersenyum tak berdaya dan berkata, tidak ada dewa di dunia. Ras dewa itu hanya menipu orang untuk mendapatkan kekuatan iman. Setelah Qi Wuxue berdoa, dia berkata secara misterius, di lautan berbintang surgawi ini, tentu saja, seseorang akan berdoa kepada dewa laut. Rumor mengatakan bahwa dewa laut benar-benar ada, dan dia tinggal di ujung lautan. Ada banyak orang percaya di dunia samudera yang luas ini. Tentu saja, orang-orang beriman semuanya adalah orang-orang biasa. Kultivator jarang percaya pada hal semacam ini. Saya mendengar bahwa di ujung lautan, Xiao Chen sudah berjalan ke pintu. Dia berkata dari balik bahunya, ayo pergi. Saatnya pergi ke Bright Moon Plaza. Long Fei segera menyusulnya. Qi Wuxue berkata, tunggu aku. Aku belum menyelesaikan ceritaku. Banyak orang memasuki Bright Moon Plaza. Pada saat ketiganya tiba, semua tempat yang bagus telah hilang. Mereka hanya bisa memilih titik pandang yang lebih tinggi di pinggiran. Dengan penglihatan mereka bisa melihat dengan sangat jelas di kejauhan sebuah arena besar di alun-alun. Arena besar itu di bawahnya memiliki formasi yang telah diletakkan oleh Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Formasi mengubah hukum tata ruang tempat itu. Di dalam, orang akan merasa seperti berada di ruang yang jauh lebih luas. Bahkan jika seorang ahli semu kaisar penyempurnaan mengobarkan perang di sana, mereka tidak perlu khawatir tentang gelombang kejut yang melukai para penonton. Banyak paviliun indah melayang di udara di atas alun-alun. Itu adalah paviliun penglihatan yang disiapkan Istana Bulan untuk berbagai tanah suci dan klan besar. Pada saat ini, pertemuan itu belum secara resmi dimulai. 1000 murid perempuan mendemonstrasikan tarian pedang bulan cerah yang terkenal dengan Istana Bulan. Tarian ini jauh lebih luas daripada adegan yang diikuti Long Fei tempo hari. Bulan yang cerah muncul, dan gambar pedang melintas saat wanita cantik menari. Penampilan yang ditampilkan sebelum acara dimulai sangat menarik. Saat Qi Wuxue melihatnya, tatapannya tertuju padanya, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Dia dipenuhi dengan pujian saat dia berkata dengan penuh semangat, nanti, ketika bulan yang cerah melonjak dan 1000 pedang terbang bersama, pertemuan pahlawan 4 laut akan secara resmi dimulai. Xiao Chen melihat ke atas dengan tertarik. Cahaya bulan terang di atas arena berdenyut. 1000 wanita berpakaian putih semuanya tampak seperti peri, menari saat mereka mengejar bulan yang cerah. Masih ada murid di belakang memainkan seruling, menyediakan musik. Kepala kelompok ini adalah Fang Qingxuan. Saat musik seruling menyebar, kelompoknya bergabung dengan tarian pedang. Seseorang tidak dapat membedakan mana yang memimpin, mana yang memikat semua orang ke dalam mimpi. Ini membuat semua orang tidak yakin apakah mereka terpesona dengan musik atau ratusan variasi tarian pedang bulan cerah. Semua orang sepertinya meluncur ke keadaan mimpi. Tiba-tiba, musik seruling berubah menjadi intens dan berdarah panas. Ini adalah bagian dari musik pembunuh, menghasut darah panas yang tersembunyi di setiap tubuh kultivator. Musik seruling membangkitkan hati semua orang, menyalakan api yang mengamuk di dada mereka. 1000 wanita berpakaian putih membentuk cincin pedang, dan mereka masing-masing melakukan tarian mereka sendiri, berbeda satu sama lain. Kemudian, mereka semua membacakan puisi berdarah panas. Ketika musik seruling mencapainya, tiba-tiba berhenti. Bulan besar dan terang yang bisa bersaing dengan matahari membubung ke udara melalui cincin pedang. Pedang meninggalkan tangan wanita berpakaian putih. Pada saat itu, semua orang sadar kembali dengan kaget, dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Sebuah gemuruh keras bergema, saat bulan yang cerah membubung, arena yang luas naik bersamanya, meninggalkan tanah. Kemudian, arena itu terbelah menjadi banyak arena kecil yang melayang di udara, menjadi latar arena terbesar dan tertinggi, seperti bintang di sekitar bulan. Xiao Chen menghitung, tidak termasuk arena terbesar, ada total 100 arena kecil. Mereka semua tergantung di udara pada ketinggian yang berbeda, mengelilingi yang tertinggi. 10 wanita berpakaian putih tetap berada di masing-masing arena kecil, tidak beranjak dari tempatnya. Adapun arena terbesar dan tertinggi, Fang Qingxuan memimpin tim 10 murid perempuan elit untuk menjaganya. Qi Wuxue menjelaskan, haha, sepertinya tahap pertama yang harus diselesaikan adalah 10 murid istana bulan itu. Xiao Chen bertanya, setiap orang berhak naik ke arena. Apakah tidak perlu penjelasan atau pendaftaran apapun? Petik 2.
Long Fei telah tiba di Bright Moon City lebih awal, jadi dia cukup akrab dengan ini. Dia tersenyum dan berkata, lakukan saja sesukamu. Gaya pertemuan pahlawan empat laut selalu berubah. Namun, itu selalu mempertahankan gaya kasualnya, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menunjukkan keahlian mereka. Qi Wuxue mengangguk dan tersenyum tertarik. Dalam setiap pertemuan pahlawan empat laut, akan ada orang-orang yang bersemangat bergegas, ingin menjadi yang pertama menduduki arena. Pada akhirnya, mereka akan dirobohkan oleh 10 wanita, membuat diri mereka terlihat buruk. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi lelucon tahun ini. Saat ketiganya berbicara, alun-alun sudah lama menjadi gelisah. Banyak orang melayang ke udara, dengan bersemangat menuju arena di tengah. Para ahli Istana Bulan yang berjaga di sisi arena semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan serangan telapak tangan masing-masing, mereka melenyapkan sebagian besar orang. Kemudian, mereka berhenti mengganggu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat pemandangan yang sangat luas seperti ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan takjub. Selain pengaruh besar dari pertemuan pahlawan empat laut yang memungkinkan para pembudidaya mendapatkan ketenaran di sini, masih ada alasan lain untuk peningkatan adegan ini. Siapapun yang masuk ke arena dan mengalahkan lawan akan mendapatkan hadiah yang disediakan Istana Bulan. Ini terutama terjadi untuk tahap pertama. Hadiah untuk mengalahkan 10 murid perempuan Istana Bulan menghasilkan hadiah tertinggi. Itu adalah kesempatan yang tidak biasa untuk mendapatkan segala macam harta langka. Dalam hal kekayaan, sebagai kota terbesar di lautan berbintang surgawi, pajak yang diterima Bright Moon City dari banyak bisnis lokal besar dapat dengan mudah membanjiri tanah suci lainnya. Jika tanah suci lain menjadi tuan rumah acara besar seperti ini, mereka tidak akan bisa begitu murah hati. Adegan yang luar biasa ramai berlangsung untuk waktu yang lama. Setelah banyak pembudidaya terlempar oleh set 10 murid perempuan, tempat itu perlahan-lahan menjadi tenang. Jelas bagi Xiao Chen bahwa siapapun yang bukan martial sage tingkat Grandmaster akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan 10 murid perempuan. Namun, tahap ini tidak akan menghalangi seorang ahli sejati. Ini mungkin ambang batas yang ditetapkan Istana Bulan. Saya sedang pergi. Doakan saya. Qi Wuxue tertawa keras saat dia melayang ke udara, menuju arena kecil. Setelah kepergiannya, beberapa pemuda martial sage tingkat Grandmaster tidak bisa lagi menahan diri. Elit sejati dari empat lautan mulai muncul. Kadang-kadang, seseorang akan dikenali, dan popularitas mereka membangkitkan keramaian. Xiao Chen dan Long Fei tidak punya niat untuk bergerak saat ini. Ini hanya makanan pembuka. The Holy Sions di pavilion batu giok yang indah di udara juga belum berencana untuk mengambil tindakan. Long Fei tersenyum dan berkata, Qi Wuxue akan berhasil. Xiao Chen menoleh. Hanya satu murid Istana Bulan yang tersisa di arena tempat Qi Wuxue berada. Namun, sepertinya Qi Wuxue tidak terburu-buru untuk meraih kemenangan. Saat dia bertukar gerakan dengan lawannya, dia sepertinya mengatakan sesuatu, menyebabkan pihak lain menjadi marah karena malu. Xiao Chen tersenyum takjub. Orang itu, sangat sulit untuk mengubah sifat asli seseorang. Long Fei menggelengkan kepalanya juga dan berkata, bakatnya sebenarnya sedikit lebih baik dariku. Ini sangat disayangkan. Saat para murid Istana Bulan jatuh, arena Qi Wuxue menarik banyak perhatian dari orang lain, membuat marah banyak orang. Ketika Qi Wuxue melihat situasinya, dia berhenti bermain-main. Dia tersenyum dan berkata, gadis cantik, aku akan berhenti bermain denganmu. Kamu turun dulu, aku akan kembali untukmu nanti. Setelah itu, Qi Wuxue melakukan serangan telapak tangan dan menjatuhkan murid Istana Bulan itu dari panggung. Tidak perlu menunggu lagi, Xiao Chen sekarang telah memperoleh pemahaman kasar tentang aturan pertemuan pahlawan empat laut, jadi dia berdiri dan bersiap untuk memasuki medan pertempuran. Arena yang ditargetkan Xiao Chen adalah yang tertinggi dan terbesar di mana 10 murid elit Istana Bulan yang dipimpin oleh Fang Qingxuan berada. Itu adalah arena yang diperhatikan kebanyakan orang, dan juga yang paling sulit. Sejak awal, tidak ada yang pergi ke arena itu. Bahkan orang yang paling sombong pun akan tahu bahwa mereka tidak bisa mengatasinya. Beberapa orang menunggu dengan antisipasi untuk melihat keturunan suci mana yang akan muncul lebih dulu. Namun, mereka juga tahu bahwa ini belum waktunya, Holy Sions tidak akan bergerak secepat itu. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak memperhatikan arena yang paling menonjol. Semua orang tahu bahwa arena ini disiapkan untuk keturunan suci. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Pergi ke sana hanya akan menghasilkan penghinaan bagi mereka. Long Fei berkata dengan cepat, tidak baik pergi terlalu dini. Jika Anda mengekspos terlalu banyak kekuatan Anda, pertempuran berikutnya akan menjadi semakin sulit.
Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Kakak Long, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jika bukan karena apa yang Yue Bingyun katakan 3 hari yang lalu, Xiao Chen mungkin tidak akan berperilaku begitu gegabah dengan cara yang menonjol. Dia akan menunggu dan mengamati situasi terlebih dahulu. Namun, saat ini, dia harus memenangkan tablet Gunung Gerbang Naga, karenanya, dia harus menonjol dan gegabah. Dia perlu membangun keunggulan yang tak terbantahkan. Sebelum mata terkejut Long Fei, sosok Xiao Chen melintas. Kemudian, Xiao Chen berjungkir balik 3 kali di udara sebelum mendarat di arena tertinggi dan terbesar di Bright Moon Plaza. Xiao Chen bergerak terlalu cepat. Selain itu, tidak banyak orang yang memperhatikan karena mereka tidak mengharapkan siapapun untuk pergi ke arena tertinggi begitu cepat. Jadi, hanya sejumlah kecil orang yang menyadari bahwa seseorang telah muncul di sana. Begitu Xiao Chen mendarat, bidang pandangnya tiba-tiba melebar. Permukaan arena jauh lebih besar daripada yang terlihat dari kejauhan. Fang Qingxuan memegang seruling di tangannya. Ketika dia melihat Xiao Chen tiba, dia tersenyum tipis dan berkata, Raja Naga Biru, kamu seharusnya tidak muncul saat ini. Memang, Xiao Chen seharusnya tidak muncul saat ini. Tidak peduli bagaimana seseorang mempertimbangkan situasinya, seseorang yang ingin merebut hadiah utama tidak boleh datang begitu cepat. Namun, untuk menarik semua perhatian, Xiao Chen harus mengekspos kekuatannya lebih awal. Dia tidak menjawab, dia melihat ke depan dan mengamati kekuatan kelompok itu. Dia sudah tahu tentang kekuatan Fang Qingxuan, dia masih jauh dari kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Adapun 10 murid perempuan elit di belakangnya, mereka agak kuat. Mereka semua adalah martial sage tingkat Grandmaster. Setelah diperiksa dengan cermat, orang akan menemukan bahwa akumulasi Istana Bulan jauh lebih luas daripada Sekte Langit Tertinggi peringkat 9. Paling tidak, Sekte Langit Tertinggi tidak akan memiliki banyak murid yang mencapai martial sage tingkat Grandmaster. Sekarang Xiao Chen memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan kelompok orang ini, dia memberi hormat dan berkata dengan tenang, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Nona Fang, silakan bergerak. Petik 2. Kalau begitu, maaf atas pelanggarannya. Seruling itu berputar dengan anggun di jari Fang Qingxuan saat dia melayang ke belakang. 10 murid perempuan berpakaian putih mengulurkan pedang mereka dan terbelah menjadi 2 baris. Kemudian, 2 baris wanita pindah di kedua sisi Fang Qingxuan. Mereka mengangkat pedang dan melayang ke udara, menyerang Xiao Chen sesuai dengan irama musik seruling. Saat musik seruling terdengar, tampaknya mengejutkan semua pembudidaya di Bright Moon Plaza bangun. Mereka menemukan bahwa seseorang telah memasuki arena tertinggi pada suatu saat. Mata yang tak terhitung jumlahnya segera mengalihkan fokus mereka. Semua orang merasa ini sangat luar biasa. Mengapa seseorang memilih untuk naik pada titik ini? Apakah orang itu sangat percaya diri dengan kekuatan mereka, atau hanya tipuan untuk mendapatkan perhatian? Apakah orang ini tidak takut mengekspos kekuatannya terlalu dini dengan keluar sekarang? Setelah memikirkannya, semua orang melihat paviliun di langit dan melihat bahwa tidak ada aktivitas di antara banyak keturunan suci. Mereka segera menyimpulkan bahwa kultivator ini akan membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Namun, ketika semua orang dengan jelas melihat sosok putih di arena, mereka semua terkejut. Itu adalah Raja Naga Azure, Xiao Chen. Apa yang dia pikirkan untuk dilakukan? Dia agak terlalu arogan seperti tidak ada yang tersisa di lautan berbintang surgawi kita untuk menghadapinya. Dia dengan kejam menamparkan wajah talenta luar biasa dari lautan berbintang surgawi kita. Yang pertama naik ke arena yang paling menarik perhatian sebenarnya adalah Raja Naga Azure, orang luar. Haha, jadi bagaimana jika dia luar biasa? Itu hanya momen kemuliaan belaka. Dia akan menangis nanti. Berbagai diskusi muncul, seluruh tempat hampir berubah menjadi berantakan. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk berdiri dari tempat duduk mereka. Bahkan sampai pada titik di mana banyak orang yang bertarung di arena kecil semua berhenti untuk melihat. Semua orang memikirkan hal yang sama, apa yang dia andalkan. Bahkan talenta luar biasa dari lautan berbintang surgawi kita tidak berpikir untuk naik ke arena tertinggi. Mengapa Xiao Chen, orang luar, menunggangi kepala kita dengan kasar? Apakah dia benar-benar berpikir dia masih Raja Naga Azure dengan potensi tak terbatas? Banyak dari keturunan suci memejamkan mata, beristirahat di banyak paviliun batu giok di udara. Ketika tetua sekte mereka mengatakan sesuatu, mereka semua membuka mata. Sion suci sekte 5 racun tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, sial, itu terlalu arogan. Cu yang dari istana matahari menyipitkan matanya, memproyeksikan niat membunuh yang tak terbatas. Dia mendengus dingin dan berkata,
dia benar-benar tidak takut mati. Di paviliun batu giok surga Yin Yang, banyak suara manis terdengar. Sekelompok murid perempuan memandang Xiao Chen, yang berada di arena, dengan mata dengan minat romantis yang nyaris tidak terlihat. Kakak susu-susu, Raja Naga Azure ini benar-benar tampil luar biasa. Ini adalah kumpulan dari lautan berbintang surgawi kita. Namun, dia, orang luar, mendahului banyak keturunan suci dan berdiri di arena tertinggi. Petik 2. Surga Yin Yang selalu agak terbuka dalam pemikiran mereka. Sekte tersebut tidak memperlakukan hubungan antara pria dan wanita sebagai hal yang tabu. Ketika para murid berbicara, nada mereka mengandung niat membunuh yang jauh lebih sedikit daripada suara orang-orang dari tanah suci lainnya. Tong Susu mengungkapkan ekspresi kasihan di wajahnya yang sangat cantik. Dia berkata, sungguh disayangkan. Jika dia tidak maju ke Kaisar Bela Diri dalam 5 tahun, dia akan dapat hidup hanya selama 20 tahun. Pada akhirnya, dia hanyalah orang yang berumur pendek. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar jatuh cinta padanya. Bahkan sampai sekarang, Tong Susu tidak bisa melupakan adegan Xiao Chen dengan paksa menghunus pedang di hadapan begitu banyak talenta luar biasa di Despair City. Namun, ekspresi melankolisnya berubah menjadi tampilan yang indah dan menawan saat dia tersenyum memikat. Nanti, kakak tertua ini akan bergerak dan secara pribadi mengalahkanmu. Saya akan lebih lembut. Orang-orang bau itu tidak pernah menahan diri ke tingkat yang sesuai ketika mereka bertindak. Petik 2. Di paviliun batu giok Myriad Fian Island, Yan Sisan, Di Sinhan, dan Mu Qingyun semua menemukan ini luar biasa. Mu Qingyun bertanya, kakak pertama, menurutmu apa yang dia lakukan? Saat ini, kultivasi kita tidak lebih lemah dari miliknya. Apakah dia benar-benar tidak takut mengekspos kartu asnya? Di Sinhan adalah yang terkuat dari generasi muda dari Myriad Fian Island, seseorang yang dianggap Chu Yang sebagai salah satu dari 2 saingannya. Dia merenungkan situasinya tetapi juga tidak mengerti. Jadi, dia memandang Yan Sisan. Yan Sisan mengangkat bahunya dan berkata dengan senyum tak berdaya, jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu. Berdasarkan apa yang saya pahami tentang dia dari benua Kunlun, dia bukan seseorang yang suka berdiri di pusat perhatian dengan sengaja. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Saya kira tidak demikian. Saya pikir dia akan mengalami kemunduran di sini. Dia mungkin meremehkan kekuatan bakat luar biasa dari lautan berbintang surgawi. Selain yang lain, sekarang kakak pertama adalah kaisar semu kesempurnaan kecil. Tidak ada yang bisa memblokirnya dengan tubuh spiritual surgawinya. Omong-omong, Brother Sisan, cara pedang pembunuhmu sudah mencapai puncaknya, bahkan pendekar pedang senior dari Myriad Fian Island saya telah mengakui bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Mu Qingyun, yang pernah hampir dibunuh oleh Xiao Chen dengan tebasan, menganalisisnya dengan marah. Yan Sisan dan Di Sinhan tidak menyangkal apa yang dikatakan Mu Qingyun. Meskipun keduanya mengakui bahwa Xiao Chen kuat, mereka tidak berpikir bahwa mereka jauh lebih lemah dari Xiao Chen sekarang karena mereka juga kaisar semu. Para hakim Istana Bulan tetap berada di istana paling indah di udara setiap saat, memperhatikan semua yang terjadi di bawah. Tidak ada detail di Bright Moon Plaza yang luput dari pandangan mereka. Di istana, Yue Bingyun menyaksikan Xiao Chen memasuki keributan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika ini adalah metode yang dipikirkan Xiao Chen, memasuki panggung lebih awal untuk mendapatkan perhatian sehingga para juri tidak akan mengatakan apa-apa, maka ini terlalu mengecewakan. Langkah ini hanya arogan. Tidak mungkin dia bisa mengambil tablet Gunung Gerbang Naga. Kilingki melonjak di tengah musik seruling. Di arena tertinggi, 10 wanita berpakaian putih yang melompat di udara menari dengan pedang mereka. Semuanya bergerak, pemandangan yang mempesona, terlalu sulit untuk dilihat oleh mata. Saat 10 wanita mendekat, Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan tidak menemukan celah. Karena para wanita ini adalah murid elit, tarian pedang pembunuh jauh lebih kuat daripada yang dihadapi Long Fei di jembatan batu giok dan lebih sulit untuk dihadapi. Karena arah dari musik pembunuh, set tarian pedang bulan cerah kuno Istana Bulan ini mengalami perubahan senilai lebih dari 10.000 tahun revisi. Itu benar-benar sesuai dengan ketenarannya. Dengan 10 guru bela diri tingkat Grandmaster yang bekerja sama dengan musik seruling Fang Qingxuan, itu tidak hanya menggabungkan kekuatan orang-orang ini. Sebaliknya, ada efek pengganda. Bahkan Sion Suci akan terjerat dalam pertempuran sengit jika mereka terjebak dalam tarian pedang. Sebagian besar talenta luar biasa tidak masuk lebih awal terutama karena mereka tidak terlalu percaya diri untuk menembus tarian pedang ini dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka menang, mereka akan mengeluarkan banyak usaha. Tanpa diduga, Xiao Chen membuat langkah pertama, karenanya, bakat luar biasa ini memarahinya di dalam hati mereka karena kesombongannya.
Beberapa orang tersenyum dingin, ingin melihat bagaimana Xiao Chen yang arogan akan jatuh dalam tarian pedang yang mematikan ini, kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan tablet Gunung Gerbang Naga dalam usahanya untuk merebut inisiatif dan pusat perhatian. Namun, apakah Xiao Chen akan mengungkapkan kartu asnya karena takut membuang terlalu banyak waktu setelah terjebak oleh tarian pedang yang mematikan ini? Jelas, dia tidak mau. Karena dia tidak dapat menemukan celah, dia akan secara paksa membuatnya. Sama seperti tarian pedang pembunuh mengelilingi Xiao Chen, dia tersenyum tipis sebelum membuka mulutnya untuk mengaum. Energi sihir di lautan kesadaran Xiao Chen terbakar saat dia mengeksekusi seni nada naga dengan kekuatan penuh. Raungan naga yang dihasilkan langsung mengguncang langit, bahkan lebih mengerikan daripada guntur surga. Seberkas cahaya menembus awan, menyebarkannya. Kemudian, itu mendarat di Xiao Chen, menyebabkan Azure Dragon King berpakaian putih memancarkan cahaya keemasan yang mempesona penonton di mana-mana. Dalam waktu singkat, awan sejauh 5.000 km menghilang seperti daun yang tersapu angin musim gugur. Cahaya yang datang dari tubuh Xiao Chen menyebar ke seluruh area. Pada saat itu, seolah-olah seluruh wilayah menjadi beberapa kali lebih cerah karena Xiao Chen sangat cerah. Hanya dia, Raja Naga Azure, yang bisa merobek langit dengan satu raungan bergema di mana-mana dan menyebarkan awan sejauh 5.000 km. Tarian pedang bulan cerah memang tidak memiliki kelemahan. Namun, jika seseorang menangkap peluang dengan benar, seseorang dapat membuat celah dengan cara yang sederhana. Tentu, pembukaan datang dari musik seruling pembunuh Fang Qingxuan. Seni nada naga terutama telah digunakan untuk melawan teknik bela diri energi mental ras dewa. Namun, teknik bela diri sudah mati saat orang masih hidup. Selama itu bisa digunakan untuk mengganggu ritme lawan, teknik bela diri apapun cocok. Ini adalah prinsip menggabungkan pembelajaran dengan penggunaan secara kreatif. Saat awan tersebar dan sinar matahari menyentuh tanah, Xiao Chen bergerak. Dia menyerbu dalam garis lurus dan memukul mundur murid-murid berpakaian putih di jalannya, mengirim mereka terbang seperti karung pasir. Irama tarian pedang bulan cerah sudah rusak. Sebelum Xiao Chen, murid-murid Istana Bulan ini hanyalah martial sage tingkat Grandmaster biasa sekarang. Secara alami, mereka tidak bisa bertahan satu putaran pun melawannya. Dia terus maju, menyerang Fang Qingxuan dalam sekejap. Sebagai orang yang memainkan seruling, Fang Qingxuan paling menderita dari seni nada naganya. Pada saat ini, dia pucat, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Dia baru saja menggenggam pedangnya ketika Xiao Chen memukul pergelangan tangannya, melucuti senjatanya. Xiao Chen tidak berhenti bergerak, terus menekan. Dia melemparkan serangan telapak tangan berat lainnya. Tepat saat serangan telapak tangan akan mendarat, dia mengekangnya dengan berpikir dua kali. Ketika tangan Xiao Chen mendarat di bahu kanan Fang Qingxuan, beberapa kekuatan datang darinya tetapi hanya cukup untuk memukul punggungnya, tidak melukainya sama sekali. Raungan naga bergema tanpa henti di tempat itu. Xiao Chen dengan mudah mematahkan tarian pedang bulan cerah yang terkenal. Situasi Xiao Chen yang terjebak dalam pertarungan berlarut-larut, yang diharapkan banyak orang, tidak terjadi. Sebaliknya, dia dengan cepat menangani tarian pedang bulan cerah, memotongnya dengan kecepatan kilat. Saat angin kencang bertiup, Xiao Chen tidak membiarkan semuanya berlarut-larut, dengan cepat menyelesaikan pertempuran dengan bersih. Jubah putihnya berkibar saat dia berdiri di arena yang paling menarik perhatian. Jika bukan karena awan sejauh 5.000 km yang perlahan berkumpul kembali di langit, kebanyakan orang akan curiga bahwa mereka hanya melihat ilusi. Terima kasih telah pergi dengan mudah. Xiao Chen berbalik dan memberi hormat kepada para murid perempuan berpakaian putih di arena. Murid-murid Istana Bulan dengan elegan membungkuk sebagai tanggapan dan terbang menjauh, tampak seperti peri yang menari di udara. Mereka selalu tampil sangat menyenangkan mata. Berbagai keturunan suci di paviliun batu giok semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Chen bisa mematahkan tarian pedang bulan cerah dengan begitu mudah. Semua keturunan suci tetap diam seolah-olah mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Di paviliun batu giok tempat kelompok Cyclic Astral Palace berada, Chu yang memiliki ekspresi cemberut saat dia berdiri, bersiap untuk menyerang. Fu Hongyao dan sekelompok tetua dengan cepat menghentikannya. Putra suci, jangan terburu-buru. Ini baru permulaan. Dia tidak akan bisa berdiri kuat untuk waktu yang lama, saran seorang tetua Cyclic Astral Palace dengan janggut. Fu Hongyao berkata dengan lembut, kakak senior, memang tidak perlu terburu-buru. Ada banyak ahli di 100 arena kecil di bawah ini. Beberapa talenta luar biasa dari Forseas Hero Gathering sebelumnya juga ada di sana. Orang-orang ini berusia 40 tahun, dan kultivasi mereka tidak rendah sama sekali. Mereka pasti akan bisa memaksa Xiao Chen untuk menarik pedangnya.
Pada saat itu, kita akan dapat melihat semua kartu asnya. Ekspresi Chu yang berubah saat dia perlahan duduk. Aku akan membiarkan dia tetap sombong dulu. Ketika dia memanjat terlalu tinggi, aku akan dengan kejam menginjak-injaknya. Di paviliun batu giok tempat Sekte Lima Racun berada, Putra Suci Sekte Lima Racun menunjukkan ekspresi yang tidak pasti. Segera, dia memutuskan untuk terus menonton sedikit lagi. Di grup Myriad Vian Island, Yan Sisan berkata dengan sedikit terkejut, aku lupa kalau dia tahu seni nada naga. Kita harus menunggu lebih lama, sampai dia menarik pedangnya. Hanya dengan begitu kita bisa melihat kekuatannya yang sebenarnya. Bang, tepat ketika murid perempuan berpakaian putih meninggalkan arena, seseorang terbang dengan tergesa-gesa. Orang ini berdiri di seberang Xiao Chen sambil memegang tongkat yang berat. Ini Wang Meng. TL Note, Wang Meng ini berbeda dari Wang Meng dari 7 raksasa. Karakter Cina untuk Meng juga berbeda. Dalam pertemuan pahlawan 4 lautan sebelumnya, dia berada di peringkat keempat. Sekarang 20 tahun telah berlalu, dia sudah mencapai Kaisar Semu sejak lama. Dia tidak diragukan lagi tandingan Xiao Chen. Saat orang ini muncul, keributan besar segera pecah setelah beberapa orang mengenalinya. Xiao Chen melihat bahwa kultivasi orang ini memang sangat luas, sebanding dengan beberapa keturunan suci. Sangat disayangkan bahwa orang ini lebih tua dan sudah menghabiskan sebagian besar potensinya. Tanpa pertemuan kebetulan, Wang Meng akan mengalami kesulitan ekstrim maju ke Kaisar Bela Diri. Wang Meng membanting tongkatnya ke arena. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera mekar di lantai. Saat angin kencang melonjak, auranya melonjak terus-menerus. Kemudian, dia memutar tongkatnya dengan satu tangan, memperkuat hembusan lebih jauh. Gerakan sederhana ini meningkatkan auranya ke puncak. Di bawah tekanan aura Wang Meng, udara menjadi padat dan menekan Xiao Chen seperti gunung. Saya Wang Meng. Saya belum pernah mendengar tentang Raja Naga Azure. Hari ini, saya maju untuk bertempur dengan Anda. Maaf atas pelanggarannya. Tepat setelah Wang Meng berbicara, dia meneriakkan seruan perang dan melayang ke udara. Kemudian, dia mendorong tongkatnya ke arah Xiao Chen. Tubuh Wang Meng seperti gunung. Saat dia mendorong lantai dan melonjak, arena bergetar hebat, tidak mampu mentolerir kekuatan. Ketika tongkat itu hancur, sebuah fenomena misterius langsung muncul, 3 gunung besar berkumpul di udara. Gunung-gunung ini sangat besar sehingga semua orang terperangah melihatnya. Retakan tidak jelas muncul di udara, yang menunjukkan betapa kuatnya serangan staf ini. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Xiao Chen akan mengeluarkan pedangnya untuk menghadapi teknik bela diri mendalam yang kuat ini, yang mengejutkan semua orang, dia mengeluarkan tongkat juga. Tongkat di tangan Xiao Chen berputar seperti angin. Angin kencang melolong, dan aura yang bisa menggulingkan gunung dan membalik laut melonjak keluar. Langit seketika berubah menjadi gelap. Awan petir memenuhi langit, membuatnya tampak seperti Armageddon. Baut demi sambaran petir merobek langit. Tepat ketika tongkat Wang Meng hendak hancur, tongkat di tangan Xiao Chen tiba-tiba berhenti, tidak lagi berputar. Angin kencang memimpin lebih dari 10.000 petir ke depan dari belakang Xiao Chen. Sepertinya dia menarik 10.000 binatang buas kuno saat dia berlari di udara, pemandangan yang luas dan mengejutkan. Kaki Xiao Chen tidak berhenti bergerak saat tongkat di tangannya bertabrakan dengan kaki Wang Meng. Kekuatan angin dan kilat tiba-tiba meletus pada saat ini. Xiao Chen seperti seorang raja yang memimpin 10.000 pasukan. Jubah putihnya berkibar di medan perang yang diwarnai darah, terlihat sangat elegan dan luar biasa. Dengan serangan staf Xiao Chen, 3 gunung yang menekan segera hancur dan menghilang. Wang Meng, yang datang dengan aura yang kuat dan ganas, memuntahkan darah di udara dan jatuh ke lantai dengan satu lutut. Suara mendesing. Xiao Chen menggunakan tongkat itu seperti tombak dan melompat ke udara. Begitu Wang Meng mendarat, Xiao Chen menyerbu. Wang Meng mundur terus-menerus. Namun, ujung tongkat Xiao Chen tetap berjarak 2 cm dari tenggorokannya. Aura menakutkan memaksanya untuk terus mundur dengan cepat dalam kebingungan. Wang Meng menyerah sampai dia mencapai tepi arena. Tepat ketika dia akan jatuh, Xiao Chen menginjak tanah dan tiba-tiba menarik tongkatnya kembali. Jantung Wang Meng berdebar kencang saat dia berpikir, seberapa dekat. Jika saya benar-benar jatuh, saya akan benar-benar mempermalukan diri sendiri. Terima kasih telah pergi dengan mudah. Xiao Chen melakukan salut dengan kepalan tangan. Dia tidak menunjukkan kesombongan dalam mengalahkan lawannya atau berpose munafik. Dia setenang air yang tenang, sesopan yang seharusnya. Wang Meng merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik untuk pergi, dia hanya terdiam. Sebelum Wang Meng naik ke arena, pikirannya sangat sederhana.
Dia ingin menginjak-injak Azure Dragon King ini dan menjadi lebih terkenal di pertemuan pahlawan empat laut ini. Jika dia benar-benar melakukannya, maka di masa depan, ketika orang lain membahas hidupnya, akan ada bagian di mana orang berbicara tentang bagaimana dia menjadi bakat luar biasa Laut Utara yang memberikan pukulan terakhir kepada Raja Naga Azure. Namun, kenyataannya agak kejam. Dia tidak bisa menangani bahkan satu gerakan dari Xiao Chen. Selanjutnya, dia akan kalah dengan cara yang jauh lebih tidak sedap dipandang jika Xiao Chen tidak menahan diri pada saat terakhir. Tidak hanya Wang Meng tetapi juga semua dari banyak pembudidaya di lautan berbintang surgawi tidak dapat menerima akhir seperti itu. Bagaimana mungkin bakat luar biasa berpengalaman dari lautan berbintang surgawi tidak mampu menahan bahkan satu gerakan dari orang luar ini? Selanjutnya, dia kalah dari teknik staff, hal yang paling dia kuasai. Seluruh alun-alun segera terdiam. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun seolah-olah mereka semua tercengang. Mereka berharap melihat Xiao Chen yang sombong diinjak-injak. Namun, kenyataannya seperti tamparan bagi mereka. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Bagaimana mereka bisa? Pertemuan pahlawan empat laut yang luar biasa ramai tidak pernah mengalami pemandangan seperti itu dalam 10.000 tahun terakhir. Semua orang tetap diam, meninggalkan tempat yang sangat damai dan tenang. Setelah waktu yang lama, 3 talenta luar biasa dari pertemuan pahlawan empat lautan sebelumnya memasuki arena. Namun, Xiao Chen mengalahkan mereka semua dalam satu gerakan. Senjata apapun yang digunakan lawannya, Xiao Chen akan menggunakannya. Dengan meniru formula mengubah karakter, keterampilannya di setiap senjata tidak lebih lemah dari lawannya. The Forces Hero Gathering perlahan berjalan dalam keheningan. Tidak ada yang berteriak atau berteriak apapun. Tidak ada yang punya sesuatu untuk dikatakan atau didiskusikan. Ketika Hakim Istana Bulan melihat adegan ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah orang-orang ini bahkan tidak bisa membuat Raja Naga Azure menarik pedangnya? Kemarahan membara di hati para pembudidaya lautan berbintang surgawi, mereka semua merasa cemberut. Penampilan Xiao Chen sangat mempermalukan banyak pembudidaya lautan berbintang surgawi. Kemarahan berkobar di hati mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Ada jutaan orang di sini, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah pemandangan yang sangat suram. Di arena, bakat luar biasa teratas dari pertemuan pahlawan empat lautan sebelumnya baru saja kalah dari Xiao Chen dalam pertempuran dengan tombak, dikalahkan dalam satu gerakan. Setelah kalah dalam pertempuran dengan senjata yang menjadi keahliannya, bakat luar biasa ini tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia berteriak dengan marah, "Kamu yang disebut keturunan suci, berapa lama kamu semua akan bersembunyi seperti kura-kura?" Suara bakat luar biasa ini bergema di seluruh Bright Moon Plaza yang luas dan tenang, bergema berkali-kali dan tampak sangat sedih. Saat itu, semua kemarahan dan kecemburuan di hati semua orang meledak setelah beberapa saat hening. Semua orang berdiri pada saat yang sama dan melihat ke paviliun batu giok yang indah di udara. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tanah suci yang diwarisi, abadi selama 10.000 tahun, jika kamu tidak naik sekarang, kapan kamu akan melakukannya? Tanah suci yang diwarisi, abadi selama 10.000 tahun, jika kamu tidak naik sekarang, kapan kamu akan melakukannya? Teriakan memekakkan telinga bergema di seluruh alun-alun. Adegan beberapa juta orang berteriak pada saat yang sama belum pernah terjadi sebelumnya di pertemuan pahlawan empat lautan manapun. Di berbagai paviliun batu giok, Sion suci dari Akademi Provinsi Surgawi, Sekte Lima Racun, Istana Astral Siklik, dan Surga Yin Yang, serta Tuan Istana Muda dari Istana Naga Surgawi dari empat lautan semuanya menunjukkan pemandangan yang sangat tidak sedap dipandang mata, ekspresi. Kata-kata, tanah suci yang diwarisi, abadi selama 10.000 tahun, khususnya, membuat mereka kecewa. Hari ini, orang luar, Raja Naga Azure yang melewati masa jayanya di mata mereka, benar-benar memaksa jutaan pembudidaya di Bright Moon Plaza untuk menyalahkan mereka dan menekan mereka. Saat Xiao Chen berdiri di arena, dia berpikir keras. Dia juga tidak mengharapkan adegan seperti itu di hadapannya. Namun, ini baik-baik saja. Karena semua orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka dia akan tetap terkenal sampai akhir. Dia tidak keberatan menambahkan minyak ke api. Xiao Chen berkata dengan santai, tanah suci yang diwarisi, abadi selama 10.000 tahun, kalian semua adalah tanah suci abadi. Hari ini, Xiao yang tidak berbakat ini ada di sini untuk bertarung demi tablet gunung terakhir Gerbang Naga. Berbagai keturunan suci, apakah kamu berani turun dan bertarung? Petik 2. Suaranya tidak keras, namun, itu terbawa ke setiap sudut, menekan tangisan jutaan orang. Seketika, semua orang di Bright Moon Plaza terdiam,
hanya menyisakan suara jernih Xiao Chen yang bergema di mana-mana. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Xiao Chen kepada keturunan suci. Tanpa diduga, dia ingin menantang semua keturunan suci sendirian. Ini terlalu sombong. Dengan Xiao Chen yang mengejek mereka secara langsung, berbagai keturunan suci tidak bisa lagi duduk diam. Siapapun yang memiliki keberanian sama sekali tidak akan mampu menanggung ini, apalagi bakat luar biasa yang sangat membanggakan ini. Sialan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di lautan berbintang surgawi yang dapat menantangmu? Aku, Tuan Muda Kingsu, akan menantangmu. Tuan Muda Kingsu terbang keluar dari paviliun Giok Akademi Provinsi Surgawi dan mendarat dengan anggun di arena. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan dingin. Tuan Muda Kingsu tersenyum dingin dan berkata, Raja Naga Biru, kamu benar-benar sombong. Apakah Anda berani menjadi lebih berani? Ketika Anda menggertak talenta luar biasa dari pertemuan pahlawan 4 lautan sebelumnya, Anda tidak menggunakan pedang Anda. Apakah kamu berani terus melakukan itu ketika kamu bertarung denganku? Petik 2. Setelah melihat kekuatan Xiao Chen, Tuan Muda Kingsu tahu bahwa dia bukan tandingan Xiao Chen. Jadi, dia dengan cepat menemukan ide yang cerdas dan mengatakan ini untuk membuat Xiao Chen gelisah. Semua orang segera menatap Xiao Chen untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Jika Xiao Chen tidak setuju, maka dengan logika Tuan Muda Kingsu, dia akan menjadi orang yang hanya berani menggertak talenta lama yang luar biasa. Sesuai keinginan kamu, Xiao Chen tetap tenang. Dengan flip tangannya, kipas lipat putih muncul di telapak tangannya. Di istana tempat para hakim Istana Bulan berada, Yue Bingyun tampak agak terganggu. Apakah ini yang dimaksud Xiao Chen dengan membuat semua orang tidak bisa mengatakan apa-apa? Dunia ini penuh dengan pahlawan. Aliran bakat luar biasa yang tak ada habisnya memenuhi 4 penjuru lautan. Tidak pernah ada kekurangan. Namun, Raja Naga Azure Xiao Chen hanya menggunakan satu jurus dan senjata yang digunakan lawannya untuk mengalahkan mereka. Dengan gaya dan keanggunan seperti itu, jika dia bisa bertahan sampai akhir, maka memang, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa, perselisihan tidak akan mungkin terjadi. Bahkan jika Hakim Istana Bulan ingin mempersulit Xiao Chen dengan sengaja, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Chen mengambil tablet Gunung Gerbang Naga tanpa protes apapun. Namun, bisakah Xiao Chen benar-benar melakukannya? Sebelumnya, dia mengalahkan berbagai talenta lama yang luar biasa dalam satu gerakan. Sekarang, dia menantang semua keturunan suci sendirian, itu benar-benar sombong. Para pembudidaya di Bright Moon Plaza semuanya terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen tidak berani menghunus pedangnya saat bertarung melawan Holy Sions of the Immortal Holy Lens meskipun itu adalah senjata yang paling ia kuasai. Dengan gaya dan keanggunan seperti itu, bahkan jika tidak ada yang mengatakannya, mereka semua harus tunduk di dalam hati mereka. Paling tidak, di generasi muda, tidak ada orang lain yang berani melakukan apa yang dilakukan Xiao Chen. Dalam semua pertemuan pahlawan 4 laut selama 10.000 tahun terakhir, tidak ada orang lain yang cukup berani untuk melakukan itu. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Tuan Muda Kingsu tersenyum dan berkata, kamu benar-benar arogan tanpa batas. Untuk berpikir bahwa Anda berani mencoba-coba kipas lipat di depan saya, Tuan Muda Kingsu. Kalau begitu, mari kita putuskan ini dengan satu langkah. Apakah kamu berani menerima? Petik 2. Sebelumnya, Xiao Chen mengalahkan Tuan Muda Kingsu dengan tinju, cakar, dan telapak tangan yang tak terduga. Jadi, Tuan Muda Kingsu tidak berani berlarut-larut. Selama Xiao Chen berani setuju untuk memutuskan kemenangan dalam satu langkah dan tidak menggunakan pedangnya, dia percaya bahwa dia bisa membuat Xiao Chen menderita kekalahan yang tidak sedap dipandang. Sebelum Xiao Chen bisa mengatakan apa-apa, Qi Wuxue, yang berada di arena kecil di bawah mengejek, keturunan suci yang bonafit, namun Anda memiliki begitu banyak permintaan. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah anak kecil bermain rumah? Kenapa kamu tidak meminta Xiao Chen untuk berdiri diam dan tidak menyerang, biarkan kamu menyerangnya saja. Petik 2. Saat Qi Wuxue mengatakan itu, tidak ada yang bisa membantah. Permintaan Tuan Muda Kingsu memang agak tidak tahu malu. Bahkan orang-orang yang ingin berbicara untuknya terlalu malu untuk mengatakan apapun. Ekspresi Tuan Muda Kingsu tidak berubah. Dia terus tersenyum dingin. Pemenangnya menulis sejarah. Selama dia mengalahkan Xiao Chen, semua ini akan lenyap seperti asap. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, menentukan kemenangan dalam satu gerakan, itu cocok untukku. Buat perubahan Anda. Atas persetujuan Xiao Chen, Tuan Muda Kingsu bersukacita di dalam hatinya. Dia tertawa keras dan berkata, kamu memang Raja Naga Azure. Keberanian seperti itu patut diacungi jempol. Namun,
Tidak ada yang namanya obat untuk penyesalan. Saya, Tuan Muda Kingsu, akan mengakhiri legenda berumur pendek Anda. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa tidak sembarang orang bisa menggunakan kipas lipat. Suara mendesing. Tuan Muda Kingsu mendorong lantai dan berubah menjadi seberkas cahaya biru, menyerang langsung ke Xiao Chen. Di mana-mana Tuan Muda Kingsu lewat, bambu hijau subur tumbuh, berdiri kokoh dan tinggi sementara tertanam kuat di tanah. Segera, seluruh arena dipenuhi dengan bambu, begitu banyak bambu yang bisa dilihat semua orang. Energi spiritual terkait kayu yang kuat dan bergelombang muncul ke permukaan, itu sangat padat sehingga terasa kental. Bersama dengan ki benar yang dipupuk oleh Tuan Muda Kingsu, auranya membubung tanpa menahan diri hingga mencapai tingkat yang luar biasa, menyaingi Kaisar Semu Kesempurnaan Agung. Melonjak di awan putih di atas pegunungan, yang suci mengendarai angin sementara kerimbunan mengikuti di bawah. Sebuah puisi datang dari bibir Tuan Muda Kingsu. Sebagai seorang sarjana Konfusianisme, dia dipenuhi dengan ki yang benar. Saat dia mengucapkan syair, auranya berubah total, menyatu dengan bambu mulia. Mata Xiao Chen berbinar. Ini berbeda, menggunakan puisi untuk sementara mengubah aura seseorang, untuk memungkinkan aura seseorang menyatu sepenuhnya dengan teknik bela diri dan fenomena misterius, memperkuat kekuatan gerakan sehingga mencapai kesempurnaan. Namun, tidak peduli apa, aura ini palsu. Lagi pula, tidak ada kebenaran di baliknya, itu hanya fasad. Jika Tuan Muda Kingsu benar-benar mulia seperti bambu hijau yang subur, akan sulit untuk mengatakan apakah Xiao Chen bisa mengalahkannya dengan kipas lipat. Adapun saat ini, Xiao Chen bermaksud untuk menonton Tuan Muda Kingsu mengadakan pertunjukan ini sebelum melakukan serangan kritis. Di tengah rerumputan bambu hijau, dia tampak santai sambil mengipasi dirinya dengan kipas lipat di tangannya. Dalam hidup, seseorang harus percaya diri ketika melewati kesengsaraan yang sulit. Seseorang harus berpikiran terbuka dan memiliki integritas yang kuat, sehingga ketika melewati angin dan hujan, tidak akan merasakan dingin. Puisi yang dalam dan kuat bergema di seluruh tempat, menyebar. Setiap pembudidaya di Bright Moon Plaza jelas merasakan ki benar yang luas. Tubuh Tuan Muda Kingsu berkedip-kedip tanpa henti di udara. Dengan setiap kilatan, akan ada sebaris puisi. Saat di udara, Tuan Muda Kingsu menggunakan dunia sebagai tintanya dan kipas lipat di tangannya sebagai kuas. Dia menulis ayat-ayat ini di udara, membentuk kehendak abadi yang luas. Dengan tanah yang dipenuhi bambu dan puisi di udara, seluruh arena tampak berubah menjadi lukisan tinta yang penuh dengan spiritualitas. Adapun orang yang memegang kuas, Tuan Muda Kingsu tampak halus. Dia menjadi satu dengan dunia, membuatnya sulit untuk membedakan di mana dia akan muncul selanjutnya. Orang hanya bisa melihat saat dia menulis puisi di udara, membiarkan teknik bela diri perlahan menguat dan menjadi sempurna. Bunga persik jatuh di luar rumpun bambu, kapan air musim semi akan menjadi hangat. Petik 2. Bunga persik jatuh di luar tempat bambu itu berada, menambahkan beberapa warna pada lukisan yang elegan ini. Semua penonton tercengang. Meskipun metode Tuan Muda Kingsu agak tercela, teknik bela dirinya mengejutkan, hampir tidak bisa dipecahkan. Memang, ketika datang ke kipas lipat, tidak ada yang bisa melampaui dia. Tidak heran Tuan Muda Kingsu begitu percaya diri, menyatakan bahwa Xiao Chen akan kalah bahkan sebelum bertarung. Matahari merah lainnya terbit lagi, hatiku akan selalu bersama surga. Matahari pagi yang menyilaukan muncul dari dada Tuan Muda Kingsu, memungkinkan auranya untuk menyaingi puncak Kaisar Semu Kesempurnaan Agung. Aura ini sudah cukup untuk meremukkan orang sampai mati. Kemudian, dia menggunakan matahari merah ini untuk menghancurkan Xiao Chen. Dari segala arah, arena yang menarik perhatian itu tampak seperti lukisan yang dipenuhi bambu, puisi, sungai, dan bunga persik. Adapun Xiao Chen, dia tampak seperti binatang buas yang terperangkap dalam lukisan itu. Banyak yang merasa sangat bahagia. Inilah akibat dari sikap sombong. Kami membiarkan Anda menjadi sombong dulu. Sekarang setelah Anda terjebak, Anda bahkan tidak bisa menangis. Tanah suci yang diwarisi, abadi selama 10.000 tahun, putra suci muncul, dan naga Azure dikalahkan. Mungkin karena kerumunan merasa tertekan terlalu lama, ketika mereka melihat bahwa Tuan Muda Kingsu memiliki keuntungan besar, seseorang memimpin dalam berteriak, menghasut seluruh alun-alun untuk mengikuti. Sorakan ini membuat reputasi Tuan Muda Kingsu melambung tinggi saat ini. Di arena kecil di bawah, Qi Wuxue memarahi, kelompok orang ini terlalu tak tahu malu. Xiao Chen juga terlalu bodoh. Mengapa dia setuju? Dia seharusnya menghajar orang itu. 10 hakim istana bulan saling bertukar pandang. Mereka memiliki jawaban mereka. Yue Bingyun mengerti, jika Xiao Chen kehilangan ini, tidak peduli seberapa kuat, luar biasa,
atau elegan dia, para hakim tidak akan memberikan tablet gunung gerbang naga kepadanya. Bulan purnama yang cerah menerangi alam, jembatan melintasi sungai, dan salju memenuhi langit. Siapa yang tahu hatiku seperti bulan? Siapapun yang tertawa, dialah yang terjebak dalam lukisan itu. Tepat ketika semua orang melihat bahwa arena telah berubah menjadi lukisan dengan Tuan Muda Kingsu menjebak Xiao Chen dengan aman di lukisan itu, Xiao Chen membacakan puisi yang dingin dan bangga. Adegan pada kipas lipat Xiao Chen meluas. Jembatan kecil, air yang mengalir, dan bulan yang cerah semuanya muncul. Dengan tambahan Tousan Frost Battle Snow, salju memenuhi udara, jatuh ke tanah dan menghentikan aliran air, membuat bulan tampak lebih dingin. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa lebih banyak detail tiba-tiba ditambahkan ke lukisan arena, membuat lukisan yang awalnya elegan menjadi sangat beragam karena berbagai adegan bersaing dalam keindahan dan daya tarik. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Xiao Chen, yang jelas-jelas terperangkap dalam lukisan itu, melompat keluar dari lukisan begitu dia selesai membaca puisi itu. Sekarang, dia menjadi seseorang di luar lukisan itu. Adapun Tuan Muda Kingsu, yang menggunakan kipas lipat sebagai kuas dan dunia sebagai tintanya, dia menjadi orang yang terperangkap di dalam lukisan itu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kerumunan yang meneriakkan, tanah suci yang diwarisi, abadi selama 10.000 tahun, berhenti. Sok membanjiri hati mereka saat wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa memahami pemandangan di depan mereka. Mengapa Xiao Chen menjadi orang dalam lukisan itu dalam sekejap, dan kemudian dia menjadi orang di luar pada saat berikutnya, membuat Tuan Muda Kingsu yang terjebak sebagai gantinya. Bagaimana mungkin orang banyak yang berteriak, Putra Suci muncul, dan naga Azure dikalahkan, bertahan dalam perkembangan ini. Banyak ahli Konfusianisme di Paviliun Giok Akademi Provinsi Surgawi mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi bagaimana mungkin mereka, sebagai ahli puncak sekte Konfusianisme, tidak. Teknik bela diri yang dipraktikkan oleh Tuan Muda Kingsu adalah salah satu dari 10 teknik bela diri yang hebat, pemandangan indah dari Akademi Provinsi Surgawi. Ada total 4 level, menaikkan kuas untuk menggambar, 1 dengan lukisan, keluar dari lukisan, dan yang paling mendalam, lukisan di luar lukisan. Tuan Muda Kingsu adalah bakat luar biasa yang langka yang hanya muncul sekali setiap beberapa ratus tahun. Dia telah mempelajari teknik bela diri ini di usia muda dan sudah mencapai tingkat mengangkat kuas untuk menggambar, menggunakan dunia sebagai tinta dan kipas lipatnya sebagai kuas. Dia bahkan bisa secara paksa mencapai tingkat kedua menjadi satu dengan lukisan itu untuk meningkatkan kekuatan pemandangan indah ini. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Chen akan mengetahui trik Tuan Muda Kingsu dengan sekali pandang? Aura asli Tuan Muda Kingsu tidak sehebat bambu hijau, menghasilkan celah besar pada lukisan ini. Adapun Xiao Chen, dia seperti dewa penyalin. Hanya dengan sekali pandang, dia memahami esensi dari gerakan ini dan menggunakan puisi yang mirip dengan karakternya sendiri. Siapapun yang tertawa, dia yang terjebak dalam lukisan itu, langsung menunjukkan keunggulannya. Orang ini pasti memiliki teknik kultivasi yang dapat menduplikasi teknik bela diri orang lain. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa melihat esensi dari gerakan ini, dia tidak akan bisa keluar dari lukisan dan menggunakannya untuk menjebak Kingsu, salah satu lelaki tua di Paviliun Batu Giok dengan tenang menganalisis. Orang lain menambahkan, itu seharusnya benar. Kalau tidak mungkin untuk menjelaskan mengapa dia, seorang ahli pedang, dapat menggunakan begitu banyak senjata yang berbeda dan bahkan melakukannya dengan sangat mahir. Seberapa tinggi kemampuan pemahamannya baginya untuk mengolah teknik kultivasi seperti itu? Seorang lelaki tua menghela nafas pelan. Memang, bahkan jika teknik kultivasi seperti itu ditempatkan di hadapan kaisar kuasi penyempurnaan ini, mereka tidak akan berani mengolahnya. Alasannya tidak lain adalah kemampuan pemahaman yang tidak memadai. Mereka tidak hanya akan gagal untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka juga akan berakhir tersesat dalam teknik kultivasi, tidak dapat melangkah lebih jauh, dan bahkan mengalami kemunduran dalam kekuatan mereka. Di istana tempat para hakim Istana Bulan berada, Yue Bingyun bergumam pada dirinya sendiri berulang kali, siapa yang tahu hatiku seperti bulan? Bulan mencintai diri sendiri, tidak ada yang bisa memahaminya. Itu tetap sendirian selama ribuan tahun, dingin dan bangga tetapi sendirian. Orang seperti apa yang bisa membuat puisi yang membandingkan dirinya dengan bulan yang cerah? Orang macam apa yang bisa menggunakan ini untuk membalikkan keadaan, untuk menjebak Tuan Muda Kingsu yang percaya diri dengan aman di lukisan itu? Tuan Muda Kingsu tampak tersesat di arena, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Suatu saat, dia menekan Xiao Chen,
ketika tiba-tiba seperti ada penghalang yang tidak akan pernah bisa dia lewati. Dia hanya bisa terus terbang ke depan, tetapi Xiao Chen semakin menjauh darinya. Tuan Muda Kingsu jelas telah mengeluarkan kekuatan terbesar dari pemandangan indah ini. Namun, dia hanya bisa menyaksikan jarak ke Xiao Chen terus melebar, tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menutup kipas lipat di tangannya dan dengan lembut mengetuk lukisan di depannya tepat di dada Tuan Muda Kingsu. Bagi Tuan Muda Kingsu, itu tampak seperti Xiao Chen, yang berada jauh di dunia, mengulurkan tangannya dan menutup celah. Ini membuatnya benar-benar lengah, memaksanya untuk menanggung serangan berat ini. Namun, bagi orang lain, sepertinya Xiao Chen hanya berdiri di luar lukisan dan dengan lembut mengetuk lukisan itu. Bang! Tuan Muda Kingsu muntah darah. Organnya pecah, dan dia menderita serangan balik dari teknik bela diri. Berbagai fenomena misterius berserakan, dan lukisan itu hancur berantakan. Kemudian, dia jatuh di udara dan jatuh dari arena. Ketika dia menyentuh tanah, sepetak besar tanah dan debu beterbangan saat alun-alun bergemuruh tanpa henti. Setelah terkejut dengan akal sehatnya, Tuan Muda Kingsu melihat ke arena tertinggi, menatap Xiao Chen yang berpakaian putih, yang masih tampak bersih tanpa noda. Sambil terbelalak ngeri, dia menunjuk Xiao Chen. Kau benar-benar menjebakku dalam lukisan itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Puci! Tuan Muda Kingsu memuntahkan seteguk darah lagi. Tidak dapat menahan pukulan ini, dia pingsan karena frustrasi. Kata-kata Tuan Muda Kingsu masih melekat di benak semua orang. Terlepas dari semua upaya dan rencananya, bahkan sampai tidak tahu malu, dia masih tidak bisa mengakhiri legenda Xiao Chen. Sebaliknya, reputasinya sendiri akhirnya terkubur di sini. Anda ingin saya tidak menggambar pedang saya, jadi saya tidak akan menggambar pedang saya. Anda ingin memutuskan kemenangan dengan satu langkah, saya akan melakukan seperti yang Anda inginkan. Terlepas dari semua rencana dan skemamu, aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Keheningan yang aneh turun di Bright Moon Plaza lagi. Adegan jutaan pembudidaya yang terdiam muncul di pertemuan pahlawan empat laut ini sekali lagi. Yang semua orang pikir akan menjadi penyelamat mereka gagal membuat Xiao Chen menarik pedangnya. Sebaliknya, bahkan ketika menggunakan senjata terbaiknya, dia masih jatuh ke Xiao Chen dalam satu gerakan. Mengingat hal ini, keturunan suci dari berbagai tanah suci abadi dan keturunan klan bangsawan yang tersembunyi semuanya tidak lagi berani bertindak gegabah. Bahkan jika 1 miliar orang mendorong mereka dengan ejekan atau dorongan, mereka tidak akan melangkah maju. Orang-orang ini membutuhkan Xiao Chen untuk mengekspos beberapa kelemahan terlebih dahulu sebelum mereka mengambil risiko menghadapinya. Kalau tidak, alih-alih menginjak-injaknya, mereka akhirnya akan kehilangan reputasi mereka. Kegiatan di Bright Moon Plaza yang sunyi terhenti sejenak. Tidak ada yang menunjukkan minat pada bakat luar biasa lainnya di arena kecil lagi. Satu orang telah merebut pusat perhatian dan semua perhatian. Tidak peduli seberapa bagus pertarungan ini, tidak ada gunanya jika tidak ada yang memperhatikan mereka. Namun, orang-orang ini tidak memiliki keberanian untuk naik ke arena yang paling menarik perhatian. Bahkan ketika Sion Suci naik, dia kalah dalam satu gerakan. Bagaimana mereka bisa berani melakukannya? Di paviliun batu giok surga Yin Yang, seorang murid perempuan tersenyum manis. Kakak senior pertama, orang-orang ini semua tidak berani menerima tantangan. Bagaimana kalau kamu pergi? Dengan begitu, Anda akan dapat meningkatkan reputasi surga Yin Yang kami. Petik 2. Itu benar, itu benar. Elder Sister mengatakannya sebelumnya. Untuk mencegah orang-orang bau itu melukai Raja Naga Azure, kamu secara pribadi akan mengalahkannya dengan cara yang lembut. Tong Susu memutar matanya ke arah kedua gadis ini. Dia memarahi mereka sambil tersenyum, kakak perempuanmu ini belum pernah dipukuli oleh seorang pria sebelumnya. Jika saya benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan, bahkan jika dia tidak menjadi kaisar bela diri dalam 5 tahun dan memiliki 20 tahun lagi untuk hidup, hati kakak tidak akan pernah bisa meninggalkan orang ini. Di paviliun Giok Cyclic Astral Palace, Chu Yang dan Fu Hongyao tetap diam, menunjukkan ekspresi rumit. Keberanian Chu Yang sebelumnya telah menghilang sejak lama. Dia benci bahwa dia tidak mampu memukuli Xiao Chen dengan kejam. Namun, rasionalitas Chu Yang mengatakan kepadanya bahwa ini jelas bukan waktunya untuk melangkah maju. Tidak ada gunanya menderita kekalahan dan kehilangan reputasinya di tangan seseorang yang tidak berumur panjang. Ekspresi para hakim Istana Bulan menunjukkan bahwa mereka memiliki segalanya di bawah kendali. Namun, mereka juga agak bingung. Satu orang berhasil menghentikan pertemuan pahlawan empat laut. Ini adalah lelucon yang agak besar. Di paviliun batu giok Myriad Vian Island, Yan Sisan berdiri, bersiap untuk bertarung. Namun,
Di Xinhan mengulurkan tangan dan menghentikannya, berkata, "Saudara Sisan, sudahlah, biarkan aku pergi. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan pahlawan 4 laut dari lautan berbintang surgawi saya." Petik 2. Yan Sisan menjawab, "Pikirkan tentang itu. Anda hanya meminta untuk dikalahkan. Jika aku pergi, aku bisa membuatnya menarik pedangnya. Itu akan memberi Anda peluang kemenangan yang lebih baik. Saya sudah lama meninggalkan klan Yan dan tidak peduli dengan reputasi saya. Kamu berbeda, Anda memiliki Myriad Fian Island, tanah suci abadi, di belakang Anda." Di Xinhan tersenyum dan berkata, "Kemenangan dan kekalahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan seorang kultivator. Sepertinya saya belum pernah mengalami kekalahan di tangan seseorang dari generasi yang sama di lautan berbintang surgawi sejak saya melakukan debut saya. Jadi bagaimana jika saya kalah sekali?" Petik 2. Akhirnya, dia menambahkan dengan cemberut, "Lagi pula, ini adalah pertemuan pahlawan 4 laut dari lautan berbintang surgawi saya. Seseorang harus menerima tantangan. Jika semua orang hanya diam dan menonton, mencoba mengambil keuntungan hanya ketika itu menguntungkan, maka generasi kita akan tamat." Setelah berpikir sebentar, Yan Sisan berhenti bersikeras dan mundur. Dia berkata, "Hati-hati." Sama seperti semua orang tetap diam, di Xinhan Myriad Fian Island diam-diam mendarat di arena yang paling menarik perhatian. Di Xinhan, penampilan di Xinhan langsung membuat mata semua orang berbinar, menanam benih kecil harapan di hati mereka. Di Xinhan lahir dengan tubuh spiritual surgawi, fisik khusus. Dia adalah jenius teratas dari Myriad Fian Island. Sejak debutnya, dia tidak pernah dikalahkan. Alasannya tidak lain adalah tubuh spiritual surgawinya yang kuat. Itu selalu berfungsi untuk menyeimbangkan hal-hal pada saat yang genting bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Dalam hal kekuatan fisik, Di Xinhan secara terbuka diakui sebagai yang terkuat di generasi yang sama di dalam lautan berbintang surgawi, tidak ada yang bisa menandingi dia. Selanjutnya, dia juga memiliki teknik kultivasi dan pertarungannya. Kemampuan pemahamannya juga cukup bagus. Dimanapun dia berada, dia menjadi pusat perhatian. Di Xinhan selalu menjadi bagian dari sekelompok kecil orang yang berdiri di puncak piramida di antara generasi muda. Tempatnya di sana tetap kokoh dan tak tergoyahkan. Meskipun begitu banyak keturunan suci menunggu dan menonton, tidak berani bertarung, Di Xinhan berani melangkah maju. Dia memang pria sejati. Namun, tidak ada yang hadir berbicara, mereka hanya memikirkan kata-kata, "Semoga berhasil," di dalam hati mereka. "Azure Dragon King, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Kembali ke Despair City, aku ingin bertarung denganmu. Sayangnya, pada saat itu, kultivasi kami tidak cocok, dan saya tidak berani menantang Anda. Hari ini, saya datang untuk meminta saran Anda." Petik 2. Di Xinhan memberi hormat dan berbicara dengan sopan sambil menatap Xiao Chen dengan tenang. Tidak ada skema Tuan Muda Kingsu atau kemarahan dari bakat-bakat luar biasa dari pertemuan pahlawan 4 lautan sebelumnya. Xiao Chen dengan sopan membalas hormat kepalan tangan. Menurut pendapatnya, jika Di Xinhan menantangnya saat itu, Di Xinhan akan memiliki 30% peluang kemenangan, namun, sekarang, dia tidak memiliki peluang kemenangan hampir 30%. Di permukaan, sepertinya keduanya memiliki kultivasi yang sama, keduanya kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Namun, pada kenyataannya, disparitasnya sangat besar. Xiao Chen adalah kaisar semu kesempurnaan kecil. Selanjutnya, fondasinya adalah 10.000 hukum surgawi yang dia miliki ketika dia maju ke kaisar semu. Di Xinhan tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen dalam hal ini. Yang paling penting adalah bahwa Xiao Chen telah bertarung dengan segala jenis binatang buas saat dia mencari naga dan pembuluh darah tetap. Sekarang, dia sudah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang formula mengubah karakter.